it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? Hai guys, ketemu lagi dengan saya Tunun Jaya Channel. Bagi yang belum pernah nonton channel ini, selamat datang di channel kami. Dalam video dan kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang problem yang sering terjadi di Ninja 250 karburator. Ya. Ini ada silinder headnya, kemudian di sini ada silinder block dan juga perangkatnya. Oke, jadi kita langsung ke videonya. Jadi yang paling sering di Ninja Karbu itu bermasalah di bagian ini, bagian head, ya. Jadi dudukan klepnya ini paling sering bermasalah. Jadi motor ini sudah berusia lebih dari 10 tahun. Jadi perlu melakukan pergantian part, ya. Part apa saja yang diganti? Yaitu yang biasanya saya lakukan adalah mengganti piston, dan apabila liniernya ini rusak, bisa mengganti linier ini dengan kualitas yang sama dengan orinya, ataupun linier ini tetap cuma mengganti piston yang lebih besar. Oke, kita bahas dulu di silinder headnya. Ini kalau membongkar Ninja Karbu harus ditaruh satu persatu, ya, agar nantinya ketika pemasangannya kembali lebih mudah. Ini ada in 3, ya. Jadi ini adalah klepnya yang in, ya. Kondisi yang sering terjadi karena motor ini sudah melewati batas usia. Ini kondisi klepnya ini sudah aus, guys. Ya, ini yang mengakibatkan kompresinya menjadi bocor dan tarikannya itu lemot. Ya, ini sudah tidak bisa dipakai. Ya, dudukan ini dia sudah aus. Dia posisinya di sini, di nomor 3. Ya. Jika Anda lihat seperti ini, dia posisinya sudah masuk ke dalam. Harusnya kalau standar dia berposisi di sini. Standarnya dia agak ke atas sedikit di sini. Ini karena sudah kemakan, dia masuk ke dalam. Ya. Biasanya kalau klep seperti ini harus diganti klepnya. Dan kemudian yang bermasalah lagi biasanya di sini. Ya. Ini dudukan klepnya ini dia sudah masuk terlalu dalam. Ya, biasanya kalau dites pakai bensin nanti dia ada kebocoran di bagian sisi ini. Kalaupun tidak bocor tapi tenaga motornya itu masih bermasalah, biasanya ketika dia dites tidak apa-apa, cuma nanti ketika piston itu dipasang dia akan mengalami kebocoran, ya, di bagian sisi ini. Ketika kena kompresi dia baru bocor. Ini klep yang in, ya, jadi tandanya seperti ini. Kemudian ini klep yang X, di bagian seteng klep dia juga mengalami aus, ya, di bagian sisi ini. Ini kalau kondisi seperti ini wajib ganti. Saya sarankan pakai ori, ya, agak mahal memang, cuman dia awet. Kemudian kita cari klep yang X. Ini X. Oke, ini klep yang X, ya. Biasanya untuk di Ninja Karbu klep yang X ini masih bisa dipakai, ya. Kalau pengalaman saya X ini jarang diganti. Cuma dalam kondisi yang parah, ini juga termasuk parah, ini harus diganti. Karena posisi yang X ini dia agak tebal. Posisi daun klepnya ini dia agak tebal. X3 juga di sini. Ya.
dia kondisinya sama, dia agak masuk ke dalam. Kemudian bagian daunan klepnya ini juga aus ya, dia ini kemakan ya. Jadi untuk masalah yang seperti ini Anda perlu mengganti satu klepnya dan juga nanti membuat ulang dudukan klepnya yang di sini. Ini dibuat ulang dudukan klepnya. Oke, ini di bagian head ya. Kemudian ini akan saya balik, yang sering rusak juga itu di bagian sini. Ya. Ini untuk di dalaman seal klepnya. Ini kalau misalkan dia sudah kaku ya ini ya. Ini wajib Anda ganti. Biasanya saya memakai Kawasaki Blade itu sama. Nah, ini problem yang di sini biasanya. Ini ada ring busi. Ya. Dia menahan oli biar tidak masuk di bagian dalam busi. Kemarin juga ada yang bertanya, ada kebocoran di bagian sini. Ya, ini ada lubang kecil. Biasanya kalau oli masuk dia nanti keluarnya di sini. Kalau kebocoran di seal yang tadi sini. Kalau misalkan seal ini rusak, dia bocornya di sisi ini. Ya, ada dua, kiri dan juga kanan. Oke, selesai di bagian head ya. Sekarang saya akan membahas di bagian ini. Bagian silinder block ya. Ini kalau usianya sudah 10 tahun biasanya dia rusak. Ini rusak. Ada kelihatan baret ya. Ya, ini baret, ini juga baret. Tahan. Oke, akan saya ambil pistonnya salah satu saja. Ini adalah pistonnya, masih original. Jadi originalnya Ninja itu seperti ini. Dia ini sudah kemakan ya di bagian bawahnya. Ini adalah bekas kompresi yang bocor ya. Ini sudah dibersihkan ya. Jadi kalau problem seperti ini Anda bisa mengganti piston ini dengan ukuran yang lebih besar. Ini standarnya 62. Anda bisa memakai 62,5 ataupun 63 juga bisa. Atau tetap pakai piston standar, nanti mengganti ini buringnya. Untuk pergantian ini sudah ada di video saya, bisa dilihat di playlist ya boringnya. Untuk pistonnya kalau original ini tidak bisa pakai ukur originalnya, hanya ada di diameter 62. Kalau Anda ingin diameter yang lebih, ada merek Rico ataupun pakai produknya Vim yang khusus Ninja 250 ya, khusus Ninja 250 ya. Ini bagian silinder blocknya. Ya, ini kondisi bloknya. Biasanya kalau sudah lama motor dipakai itu dia banyak kerak di bagian sini. Dan ini mengakibatkan motor itu cepat panas ya. Ada lem yang menutup lubang jalur air radiator. Ini jalur air radiatornya. Ini kalau kondisi seperti ini nanti buringnya ini perlu dilepas. Ini bisa dilepas buringnya. Oke, untuk melepas ini buringnya ini bagi apa namanya bengkel-bengkel yang jauh dari apa namanya yang tidak punya mesin press. Jadi untuk melepasnya bisa Anda lakukan seperti yang saya lakukan. Jadi cara ini agak sedikit kasar, cuma cara ini masih dibenarkan ya. Jadi Anda menggunakan balok kayu. Balok kayunya ini nemu
Ini batok apa? Balok kayu petilasan ya. Jadi Anda tinggal getok seperti ini. Ya. Jadi getok sampai keras ya, sampai akhirnya boring ini terlepas. Ya. Ya. Dia ini sudah lepas. Jadi bagian dalamnya ya seperti ini. Ya. Dia ada sealnya 2 ya. Bisa Anda lihat di bagian ini ada o-ringnya. Nah, o-ring yang biasanya mengakibatkan salah satu oli bercampur dengan air dari o-ring ini yang sudah aus. Jadi ini yang mengakibatkan oli bercampur dengan air, salah satunya selain dari water pump. Ya, ini ada o-ringnya 1. Kemudian akan saya ambil lagi 1 o-ringnya. Ini agak susah. Ya, ada 2 o-ring di sini. Jadi ketika nanti Anda mengganti piston ya, Anda harus mengganti o-ring ini sekalian. O-ringnya ini harus diganti sekalian. Jadi yang ingin tahu dalemannya ya seperti ini. Dia ada jalur air radiator di sisi ini ya. Ini kan dia masuk ke sini. Ini jalur radiator. Ini juga jalur radiator. Dan ini nanti perlu dibersihkan, guys. Di banyak kerak di sini yang mengakibatkan mesinnya cepat panas, ya. Ini dalaman silinder blok Ninja Cargo, ya. Ya, ini dari bagian bawah. Ini sudah saya lepas, ini belum saya lepas, guys. Ya. Jadi yang perlu diganti ini juga diganti, o-ringnya 2 diganti. O-ringnya bisa pakai o-ring Ninja R. Ya, o-ring head warna merah Ninja R sama, bisa diganti ya. Oke. Ya, ini boringnya, atasnya ada apa namanya, ada nut di sini. Kemudian bagian tengahnya ini memang dia gini, tidak rata ya, sama seperti ini. Ya, dia terbagi di sini. Ya, ada lubang itu. Oke, ini di bagian bloknya. Jadi saya kasih masukan, kalau mau mengganti linier atau boring ini, cari boring yang kualitasnya bagus. Karena kalau tidak bagus, nanti kalau mesin itu panas, motor itu akan ngempos. Khusus di Ninja 250 ya, tidak ada tenaganya. Kalau Anda tidak nemu, mending pakai boring originalnya. Pistonnya agak dibesarin dikit, yang penting ini dalamannya nanti aman. Oke ya. Oke, jadi kalau untuk ngolter di Ninja 250 ini besinya aja. Ya, nanti ini dikolter, baru setelah itu dipasang di silinder bloknya. Kalau misalkan dalam kondisi seperti ini Anda kolter, ya, ini langsung dikolter di bagian dalam, maka bagian o-ring ini nanti bisa apa? Bisa rusak. Dan ini yang mengakibatkan air bercampur dengan air radiator. Ya, jadi ini dikolter, nanti setelah dikolter baru dipasang ulang. Ya. Dalam ya, Bos, angkat dulu. Ya. Lagi apa? Ini ruang sisi radiator. Jadi radiator itu mendinginkan di bagian tengah mesin sini.
di bagian piston ini luarnya nanti air ini. Tahan. Ya, masuk ke sisi-sisi ini, masuknya lewat sini airnya. Iya. Dan bersihinnya ya, Bos. Nanti kita tinggal bersihkan pakai injektor cleaner, membersihkan pakai cleaner bisa. Ya, bagian dalaman sini. Kalau nggak bisa, Ya kita kerok aja. Ini kan kotoran ya, yang ditimbulkan oleh radiator. Ini biasanya radiatornya jelek, ya, mengakibatkan banyak kerak di dalam sini. Ini kan mulai bersih ya. Ya. Oke, terima kasih buat para subscriber dan penggemar Tuner Jaya Channel sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? Jangan lupa subscribe channel saya, like and comment and subscribe.